Halo, selamat datang di channel ini dan terima kasih karena telah mau mampir. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai TP-Link WR940N dan kita akan setting sedikit ya. Wireless router ini termasuk bagus untuk yang harganya terjangkau ya. Untuk yang harganya terjangkau ini sangat bagus, tidak sering hang, dia bisa dipergunakan dan saya sudah pergunakan cukup lama. TP-Link ini juga sudah mensupport wireless N ya, sehingga dia bisa mentransfer data sebanyak 450 megabit per detiknya dibandingkan dengan yang lama ya, yang B ataupun G. Yang G kan cuma 50 megabit per second. Nah, sering kita keliru ya, 1 megabyte itu sama dengan 8 megabit. Jadi ya Mbps di sini bukan megabyte ya, tapi megabit. Maka kalau kita mau hitung per byte-nya, kita hitung bagi 8 aja. Misalnya yang G 54 kita bagi 8 jadinya cuma 6,75 megabyte per detik. Sehingga kalau kita download file lagu misalnya ukurannya 3 mega, kita perlunya adalah setengah detik ya untuk bisa mendownload lagu itu. Kalau kita menggunakan wireless yang G yang maksimalnya ya. Nah, kalau yang N ini 450 megabit kita bagi 8 sehingga dia bisa mentransfer 56 megabyte per detiknya. Ini sangat cepat ya. Kalau kita cari di toko online, yang kita cari di official store saja, harganya lumayan lah ya, harganya terjangkau. Ini sudah turun, kalau dulu perasaan saya beli sekitar 300-an, sekarang sudah 270. Karena saya sudah pengalaman pakai dari lama, sehingga di rumah ini akses pointnya kan ada lebih dari satu. Saya tetap beli yang ini karena yang sebelum-sebelumnya yang merek-merek terjangkau saya punya, selain TP-Link ini sering hang ya, jadi secara berkala harus di restart terus. Kalau yang ini lumayan bagus. Nah, ini tampilannya, tampak dari produknya, dia punya 3 antena, jangkauannya lumayan bagus. Dan untuk produk yang terbaru, lampunya ini cuma satu saja di tengah. Kalau punya saya yang lama itu ada beberapa lampu, ada lampu LAN, indikator, WAN, dan lain sebagainya. Oke, kita buka buku manualnya. Ini adalah router mode ya, kalau kita mau pergunakan. Kita juga bisa menggunakannya sebagai access point saja, ataupun memperkuat sinyal. Nah, untuk router mode ini, kalau kita pasangkan dia di port 1-nya, jaringan internetnya kita pasangkan di port internetnya. Sebenarnya access point itu dia bisa cuma sebagai access point saja atau sebagai router juga bisa gitu. Tetapi tergantung bagaimana kita perlunya. Untuk di rumah ini karena saya sudah mempergunakan router terpisah, router sendiri ya, ini Mikrotik. Saya hanya butuh dia sebagai access point saja. Artinya dia cuma untuk memperluas jangkauan daripada wireless saja. Sehingga saya tidak pasang di internet itu. Di port internetnya saya tidak pasang, nanti kabel LAN-nya saya pasang di 4 port LAN-nya saja, sehingga IP-nya tidak akan dirubah lagi, tetap satu jaringan IP di rumah ini. Jadi saya gunakan dia hanya sebagai bridge saja ya, tidak saya gunakan sebagai router, saya gunakan dia hanya untuk membagi koneksi saja, sehingga nanti dipasangkan di port LAN-nya seperti itu. Ini sebenarnya untuk men-setting ini tergantung situasi yang ingin kita pakai seperti apa. Kalau mau simple ya colokkan saja ke port internetnya, nanti dia otomatis sudah di HCP, sudah otomatis dia akan memberikan IP lokal lagi kepada jaringan yang di bawah ya, jaringan yang di rumah kita misalnya seperti itu. Misal punya modem kita colokkan ke internet ya sudah, nanti dari port LAN ini kita bisa pergunakan untuk jaringan lokal ataupun wirelessnya seperti itu. Nah, untuk connect ke setting ke access point-nya kita bisa akses melalui web dengan IP-nya 192.168.0.1 dengan username admin, password admin. Nah, untuk men-setting ini kita perlu setting IP dari komputer kita terlebih dahulu supaya sama dalam satu jaringan ya. Untuk bisa men-setting ini kita memang perlu paham sedikit tentang jaringan dasar. Oke, yang di dalamnya selain dari routernya adalah adaptornya,
Ini dia menggunakan yang 9 volt ya. Kemudian kita buka, apalagi nih, ini adalah buku petunjuk juga ya, dan garansi tentunya. Oke, ini adalah buku-buku yang ada di dalam kemasannya. Kita langsung saja setting ya. Ini kabelannya sudah disertakan juga, saya juga sudah punya. Ya, kita pakai yang mana saja lah, tidak ada masalah. Oke, ini adalah gambaran daripada skema jaringan yang ada di rumah saya ya. Sebenarnya bisa disesuaikan dengan jaringan yang dimiliki oleh teman-teman sekalian. Nah, misalnya kita punya internet yang diberikan oleh ISP ya, baik itu dari Telkom maupun yang lain, bisa dari internet service provider yang lain ya. Nah, biasanya kita kan dikasih modem. Dari modem itu kita konekkan ke router. Baru kemudian nanti end device-nya adalah TV, HP, laptop, PC dan lain sebagainya ya, smartphone kita dan lain sebagainya. Nah, router ini yang akan meroutingkan jaringannya, memberikan IP ke masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Di TP-Link ini kalau kita pasangkan dari modem itu, kita pasangkan ke internet yang port 1, 2, 3, 4 ini nanti kita gunakan untuk ke end device-nya, ke TV, laptop, HP. Ataupun kalau kita tidak menggunakan kabel ya wireless-nya, dia akan berfungsi untuk memberikan IP-nya. Oke. Nah, karena di rumah ini saya sudah punya router, sehingga saya akan fungsikan 4 port ini saja. Sehingga jaringannya akan mengikuti jaringan dari router saya, seperti itu. Dia hanya cuma memberikan, artinya memperluas jangkauan saja dengan meneruskan IP yang sudah diberikan oleh router. Nah, router di rumah saya adalah router Mikrotik. Mikrotik ini sudah memberikan IP. Dia yang mengatur IP dan memberikan routing jaringannya. Nah, ini adalah WAN-nya, anggap begitu. Karena dia dari modem ya, dari internet, kita diberikan jaringan wide area connection-nya. Kemudian untuk jaringan LAN-nya, ini di jaringan di rumah saya menggunakan jaringan dengan IP range-nya 10.10.8.0/24. Ini bebas ya, ada yang menggunakan 192, 168 atau sekian-sekian, itu adalah IP lokal ya. Nah, IP ini 0/24 berarti kita bisa pergunakan dia untuk mengkoneksikan 254 end device-nya. Nah, TP-Link ini saya gunakan untuk sebagai access point saja. Nah, di sini saya tuliskan ya, AP itu access point. Dia akan kita koneksikan ke peralatan-peralatan atau gadget yang kita miliki, yang saya miliki. Nah, baik melalui WiFi maupun kabel. Ini yang garis ini adalah ilustrasi saja. Nah, untuk jaringannya, dia akan sama dengan jaringan yang diberikan oleh router Mikrotiknya, yakni 10.10.8 yang masih dalam jaringan itu. Entah 8.20, 8.21, 8.22, terserah ya. Kalaupun kita tidak pakai Mikrotik, kita langsung jadikan dia sebagai router, itu juga bisa, sama saja. Oke, itu adalah ilustrasi singkat, semoga gampang dipahami ya. Sekarang kita setting access point ini. Nah, saya perlu konekkan dulu. Laptop sekarang ini, zaman sekarang tidak punya port LAN, sehingga agak sedikit menyulitkan ya. Saya harus pakai tambahan aksesoris dongle seperti ini ya. Karena sekarang laptopnya mengejar tipis-tipisnya itu, sehingga dia tidak dipasangkan LAN ya. Agak repot juga kalau kita sering berurusan dengan jaringan. Oke, itu sudah saya pasangkan dongle-nya. Sekarang saya pasang dulu adaptor dari TP-Link-nya. Nah, ini kita hidupkan ya, kita colokkan pada port adaptornya. Oke, ini kita masukkan jacknya. Oke, sudah menyala ya. Sekarang kita setting ke control panel dulu. Oh ya, yang tadi itu harus ditekan tombolnya dulu ya, supaya dia menyala. Kemudian kita masuk ke control panel, network and sharing center. Kita setting IP komputer kita supaya satu network dengan
TP-Link tadi. Nah, ini dia Ethernetnya. Kita klik properties, kemudian kita setelah kita klik properties, kita pilih yang Internet Protocol TCP/IP versi 4 ya. Nah, kita kemudian pilih use the following IP address. Kita masukkan IP-nya 192.168.0. Kita ketik saja 2 ya, atau 3, berapapun bisa, karena asal jangan 1, karena 1 tadi adalah IP-nya si TP-Link ya. Yang penting dia masih dalam satu jaringan. Default gateway tidak usah kita setting karena kita hanya untuk akses lokal saja, akses ke TP-Link aja. Oke, sudah. Nah, ini sekarang saya konekkan dulu kabelnya, tadi belum dicolokkan, maka dia statusnya unplug ya, unplugged. Saya konekkan dulu LAN ya. Oke, ini sudah terkoneksi ya kabelnya. Sekarang kita coba ping dulu. Kita coba ping IP-nya apakah sudah terkoneksi. 192.168.0.1 IPC TP-Link-nya. Oke, dia sudah replay ya, aman, koneksinya juga bagus. Nah, untuk mengetahui IP kita tadi kan, kita ketik aja IP config. Nah, 192.168.0.3 masih satu jaringan dengan dia, sehingga kita bisa akses ya. Ini kita ping lagi sekali, sudah replay, bagus. Sekarang kita akses dari browser. Kita tinggal ketik saja IP-nya si TP-Link-nya. 0.1, enter. Oke, ini adalah loginnya TP-Link ya. Kita ketikkan seperti yang di passwordnya tadi, yang di bukunya admin. Oke, nggak usah kita save. Nah, ini adalah sebenarnya quick setup ya, tinggal next aja sebenarnya sudah selesai kalau Anda ingin memfungsikan dia sebagai router ya. Ini statusnya bisa kita cek di sini. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan, mungkin nanti di next video saya akan bahas lebih dalam tentang ini ya. Kita bisa gunakan sebagai VPN, working mode-nya kita mau gunakan sebagai apa saja, sebagai access point saja, atau seperti apa ya, bisa kita setting. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di dalam TP-Link ini. Kita bisa juga parental control, kita atur jaringannya di sana untuk yang bisa diakses, yang mana dan tidak. Kita bisa tetapkan rule. Tapi semua itu sudah saya atur di MikroTik, sehingga yang di sini tidak perlu saya atur lebih banyak lagi ya, karena kebetulan saya menggunakan akses MikroTik yang sudah menggunakan router MikroTik yang sudah bisa disetting macam-macam di sana, entah sampai ke situs yang harus diblokir, kecepatan bandwidth dan lain sebagainya. Jadi fungsi TP-Link ini hanya untuk membagikan koneksi. Oke, langsung saja ya untuk settingnya. Yang saya lakukan pertama adalah pergi ke tahap DHCP. DHCP ini adalah yang memberikan IP secara otomatis ya ke jaringan lokal. Ini saya matikan saja, saya tidak pergunakan karena sudah diberikan DHCP-nya sudah dari router saya yang satunya, MikroTik-nya, sehingga saya disable. Kalau Bapak Ibu, kalau teman-teman ingin menggunakan yang ini sebagai router ya itu tetap di-enablekan. Kemudian IP address ini tinggal disetting IP-nya berapa, start IP sampai end IP-nya kita bisa setting di sini. Kita bisa setting dari satu kan sudah IP-nya dia, kita bisa setting sebanyak 254 IP ya, termasuk gateway dan lain sebagainya. Oke, itu sudah kita save. Di sini saya tidak ada setting macam-macam karena saya disable menu ini. Nah, wirelessnya inilah untuk memberikan nama daripada si TP-Link kita, access point kita. Ini saya berikan nama seperti ini. Biarkan dia BGN ya, biar dia bisa memilih sendiri. Tergantung device mana yang paling cocoknya. Ini kita save. Nah, sekarang untuk security, ini adalah untuk password ketika kita lakukan koneksi ke access point tersebut. Nanti kan nama sinyalnya seperti yang tadi. Ya, ini wireless passwordnya kita masukkan di sini ya. Passwordnya ketik saja sesuai dengan keinginan kita. Kemudian tinggal di save
Sebenarnya sudah selesai sampai di sini, sudah tidak ada yang perlu dilakukan lagi. Tetapi saya mau setting lagi adalah untuk ubah IP-nya dia. IP yang tadi 192.168.0.1 itu ya. Saya mau ubah dulu supaya gampang saya akses nanti dari jaringan saya. Kalau saya ingin ubah password atau ingin restart, gampang ya. Kita masukkan IP-nya di sini. Oke, ini saya ganti IP-nya menjadi satu jaringan saya 10.10.8.15 ya. Karena itu IP yang sudah saya setting ya, supaya saya ingat. Saya punya beberapa access point sehingga ingat. Save, kemudian kita restart alat ini. Ya, ini perlu kita ganti lagi supaya bisa kita koneksikannya lagi. Karena ini kabelnya masih hanya connect, belum saya konekkan ke jaringan, kita harus akses manual lagi ya, tetap dari kabelan. IP-nya kita ketikkan. Sorry, ini salah. Oke. IP-nya 10.10.8.17 anggap begitu. Karena yang tadi kan 15. Oke, sudah. Tinggal ini masih proses restart ya. Oke, otomatis IP-nya sudah berganti ya ke 10.10.8.15. Kita masuk lagi ke admin. Oke, IP sudah gampang diganti sehingga nanti ketika saya koneksikan ke jaringan di rumah saya bisa akses di IP 10.10.8.15. Berikutnya yang perlu saya setting satu lagi adalah untuk mencegah yang tidak diinginkan, saya ganti dulu passwordnya ya. Password dari untuk login tadi kan admin saya ganti dulu sesuai dengan yang biasa saya pergunakan. Ini menunya password di system tool password. Masukkan old username kan admin ya. Old password ya admin juga sesuai defaultnya dia. Kemudian new username yang baru adalah saya pakai admin tetap saja admin, untuk passwordnya saja yang saya ganti ya, supaya saya gampang ingatnya dan juga tidak diutak-atik orang. Oke, sudah admin, saya gunakan password baru. Oke, sudah terkoneksi, sudah terganti maksud saya, status seperti ini. Oke, selesai dan oke, ini dia wifi nya saya gunakan. Oh, ini saya lupa ganti ya. Saya ganti dulu. Seharusnya dia tidak ada stripnya, saya gunakan ada stripnya. Seperti itu. Ini saya ganti dulu, saya ubah dulu supaya sama. Stripnya saya hilangkan. Di rumah saya ini saya gunakan semua access point adalah namanya sama. Tujuannya adalah supaya saya tidak perlu connect ke, misalnya saya pergi ke bawah, misal seperti itu, saya ganti lagi akses nama sinyalnya. Saya naik ke atas, saya ganti lagi supaya tidak seperti itu. Satu nama, sehingga saya kemanapun saya pergi di rumah ini, dia tetap bisa terkoneksi di jaringan yang sama. Oke, kalau kita lihat di jaringan lagi, kita hidupkan lagi, hanya satu yang terlihat, yakni Anir dan wifi-nya saja. Hanya terlihat satu jaringan saja. Yang tadi dia akan tergabung ya. Walaupun di sini ada 3 access point, 4 access point, dia kalau nama sinyalnya, nama SSID-nya itu sama, dia hanya akan termuncul satu saja. Seperti ini. Sudah connect, kita coba tes koneksinya, internetnya, apakah sudah berjalan dengan bagus. Klik mulai aja ya, saya pakai speed test yang simple saja. Oke, sudah terkoneksi ya, internet saya tidak terlalu cepat, sekitar cuma 20 megabit per second saja. Ini juga lagi padat ya, karena lagi siang hari. Yang lain juga banyak mengakses sehingga hanya bisa segini ya, uploadnya memang agak kalah ya. Baik, sampai di sini saja video ini. Terima kasih karena sudah mau mampir. Sampai bertemu nanti di video-video selanjutnya. Nanti kedepannya juga saya akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana setting-setting terhadap perangkat-perangkat jaringan juga.